Bab 1296 Persaingan dengan banyak pakar tersembunyi. Berbagai eselon atas dan pusat pelatihan tingkat pusat bahkan lebih terkejut daripada penonton di tribun penonton, menatap pemenang pertandingan dengan mata terbelalak. Namun, tidak ada yang lebih terkejut daripada Xie Qiwen. Apa yang terjadi? Bagaimana dia begitu kuat? Dia sangat akrab dengan kekuatan Lu Huaji. Meskipun Lu Huaji sedikit lebih lemah dari Gu Chen, bocah itu masih bisa peringkat di antara murid-murid tingkat lanjut cabang utama. Inilah sebabnya mengapa cabang utama setuju untuk mengirim Lu Huaji untuk kompetisi persahabatan ini. Xie Qiwen tidak akan bisa mengalahkan Lu Huaji begitu cepat. Namun Yu Ziping telah mengakhiri pertandingan dalam rentang napas. Yu Yiqing menatap Yu Ziping dengan ekspresi terpana dari bawah panggung. Mustahil. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Yu Yiqing berpikir kembali ke apa yang Yu Ziping katakan padanya. Bisakah dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Selain itu, Yu Ziping bukan satu-satunya yang bertingkah aneh hari ini. Dua wakil biduk lainnya, Fu Jinghong dan Yu Qiao, sangat tenang meskipun mengetahui bahwa Lu Huaji adalah seorang penjaga. Mereka berdua jelas-jelas yakin akan kemenangan Yu Ziping. Namun, ini semakin membingungkan Yu Yiqing. Jika Yu Ziping mengungkapkan kekuatan seperti itu sejak awal, White Tiger Dojo akan menawarkannya pelatihan terfokus. Jika itu terjadi, bahkan Xie Qiwen akan mengalami kesulitan berurusan dengannya. Bisakah Big Dipper Dojo bertanggung jawab untuk ini? Yu Yiqing mempertimbangkan kemungkinan itu, suaranya bergetar saat dia berbicara dengan keras. Dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Ketika wasit di panggung mengumumkan kemenangan Yu Ziping, jeritan kegembiraan membanjiri arena. Sangat kuat, apakah ini kekuatan sejati biduk dojo? Apakah pria itu monster? Aku tidak melihat apa yang terjadi. Petik 2. Setelah pertandingan ini, kekaguman penonton untuk Big Dipper Dojo mencapai ketinggian baru. Jiang Tianyuan, bagaimanapun, mengenakan ekspresi serius saat dia menyaksikan dari tribun VIP. Tuan Hall, Lu Huaji pasti ceroboh. Namun, Gu Chen dan Yu Yiqing harus dapat mengembalikan reputasi kami. Xie Qiwen buru-buru menjelaskan. Meskipun dia tahu bahwa penjelasannya agak dipaksakan, memang benar bahwa Lu Huaji ceroboh. Saat bertarung dengan seorang ahli di level yang sama, serangan langsung bertenaga penuh itu bodoh. Jika lawan melihat kelemahan, mereka pasti bisa mendapatkan kemenangan dengan satu pukulan. Kekalahan menyedihkan Lu Huaji bisa dimengerti. Semoga saja begitu. Setelah kompetisi ini, aku juga ingin penjelasan yang tepat mengapa Yu Ziping tiba-tiba mewakili biduk dojo. Jiang Tianyuan menanggapi dengan nada yang dalam sambil melirik Xie Qiwen. Meskipun benar bahwa Lu Huaji ceroboh, tidak setiap pejuang bisa menemukan kesempatan untuk menghadapi pukulan yang menghancurkan. Itu tingkat keahlian tertentu. Jelas bahwa Yu Ziping sudah mencapai standar ini. Juga, aku ingin kamu mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui tentang biduk dojo. Jangan lewatkan satu detail pun. Jiang Tianyuan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Si Feng, yang duduk diam di kejauhan. Dia terus merasa bahwa ada lebih banyak pada biduk dojo daripada apa yang bertemu mata. Dimengerti, aku akan memeriksanya. Xie Qiwen berulang kali mengangguk, merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya ketika tekanan berat yang dikeluarkan Jiang Tianyuan menghanyutkannya. Jiang Tianyuan adalah legenda di dojo macan putih. Bahkan kepala balai guru memperlakukannya dengan hormat. Kemarahan Jiang Tianyuan bukanlah seseorang yang jenius seperti dirinya yang bisa berharap untuk bertahan. Sementara itu, di sisi lain tribun VIP, Xiao Yu dan Xiao Yan bertepi gembira. Kepala instruktur Si, kamu benar-benar mencengangkan. Kamu menangkap kejeniusan seperti itu dari dojo Harimau Putih. Sekarang kita telah mengalahkan salah satu elit dojo Harimau Putih. Aku khawatir bahwa orang banyak akan menginjak-injak dan menghancurkan pintu masuk Big Dipper Dojo besok, ketika Xiao Yu berpikir tentang lautan orang yang akan bergegas melamar Big Dipper Dojo. Kegembiraan yang tak terlukiskan berkembang di hatinya. Selama biduk besar dojo berhasil berkembang, itu akan membantu kelompok biduk besar tumbuh. Perusahaan akhirnya akan dapat bercabang dari kota Jinhai dan memasuki tahap yang lebih besar. Aku hanya beruntung, kata Si Feng, tertawa. Kinerja Yu Ziping cukup mengesankan. Tidak heran mengapa bahkan Lei Bao dan Fire Dance telah memberinya pujian. Meskipun Yu Ziping hanya memainkan domain dewa untuk waktu yang singkat, levelnya telah meningkat dengan sangat cepat. Hampir setiap monster yang dia lawan adalah level yang lebih tinggi. Selain itu, fondasinya sudah sehat. Akibatnya, setelah berlatih Void Steps tanpa henti, ia telah mengalami transformasi kualitatif. Tidak seperti Shadow Sword, yang telah menggunakan 5 botol cairan gizi es-rank untuk mencapai levelnya saat ini, Yu Ziping hanya membutuhkan 1. Sedangkan untuk Turtle Dove, dia telah menggunakan 4 botol. Yu Ziping lebih bugar daripada Shadow Sword dan Turtle Dove. Namun, ketika harus bertempur untuk pengalaman,
Yu Ziping tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bagaimanapun, Yu Ziping tidak pernah mengalami pertarungan melawan para pakar puncak domain Tuhan. Setelah itu, waktu berlalu dengan cepat. Satu pertandingan demi satu berakhir di panggung utama. Pertandingan berikut sangat intens, dan darah penonton mendidih saat mereka menonton. Berbeda dengan pertandingan pertama, hasil pertandingan lainnya tidak mengejutkan. Satu-satunya hasil yang tidak terduga adalah bahwa, di antara 8 kontestan yang berhasil mencapai perempat final, satu adalah kontestan independen yang bergabung menggunakan nama panggilan Evil Fire. Meskipun bukan milik dojo atau pusat pelatihan, Evil Fire sangat terampil. Hal yang paling aneh adalah tidak ada yang pernah melihat atau mendengar tentang Evil Fire sebelumnya. Akibatnya, banyak dojo dan pusat pelatihan mengirim undangan rahasia kepada para kontestan, dengan beberapa menawarkan penghasilan astronomi, namun Evil Fire menolak setiap tawaran. Sebagai gantinya, dia membuat tawaran balik yang membingungkan. Menyatakan bahwa dia hanya akan bergabung dengan suatu perusahaan jika mereka memiliki perwakilan yang bisa mengalahkannya di domain dewa. Selama pertandingan kedua perempat final, Evil Fire menghadapi Gu Chen. Tidak ada yang mengharapkan api jahat yang tidak dikenal untuk mengalahkan Gu Chen, salah satu jenius White Tiger Dojo dan penerus Xie Qiwen di masa depan, dalam waktu kurang dari 10 langkah. Selama pertukaran terakhir, Evil Fire meninggalkan semua kehati-hatian saat dia mendaratkan pukulan kejam ke dada Gu Chen, menjatuhkan lawannya langsung seperti binatang buas. Namun, karena kecerobohannya, api jahat telah mematahkan lengan. Metode pertempuran Evil Fire membuat setiap penonton bergetar. Jika bukan karena perawatan medis berkualitas tinggi yang tersedia, karir bertarung Evil Fire mungkin berakhir dengan pukulan terakhir itu. Apakah orang itu berusaha membuat dirinya terbunuh? Dia orang biadab. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mengingat pertarungan Evil Fire. Sangat jelas bahwa Evil Fire sengaja mengorbankan lengan untuk menghabisi Gu Chen. Tidak ada seniman bela diri normal yang akan bertarung dengan putus asa, terutama dalam kompetisi persahabatan. Mencoba membuat dirinya terbunuh, Xi Feng tidak menyuarakan pendapatnya. Meskipun pertarungan tampak putus asa, pada kenyataannya, dia telah membuat keputusan paling bijak. Hasil pertandingan tidak akan menjadi sangat jelas sebaliknya. Lagi pula, Gu Chen jelas memiliki keuntungan mengenai fisik. Evil Fire hanya mengalahkan lawannya karena memiliki lebih banyak pengalaman tempur. Berdasarkan cara Evil Fire bertarung, Xi Feng bisa mengatakan bahwa remaja itu telah mengalami banyak pertempuran hidup atau mati. Kalau tidak, remaja itu tidak akan bisa mempertahankan ketenangannya dalam pertarungan yang intens. Saat semua orang mendiskusikan pertandingan Evil Fire, Xie Qiwen memasang ekspresi muram. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Ini hanyalah kompetisi persahabatan antara 6 kota tingkat ketiga. Namun satu pakar yang tidak dikenal muncul setelah yang lainnya. Sekarang, bahkan Gu Chen telah dikalahkan. Bagaimana ini kompetisi tingkat kota? Ini bisa dibilang sudah dianggap kompetisi tingkat nasional. Selama pertandingan ketiga, Shadow Sword mengalahkan lawannya dari White Cloud Dojo, maju ke semifinal. Kerumunan bersorak saat pertandingan terakhir perempat final dimulai. Yu Qiao Qiao vs Yi Yuqing. Bab 1297 Batasi Penghapusan. Meskipun Yu Qiao Qiao dan Yi Yuqing baru saja mendekati panggung dan sedang menunggu pertandingan dimulai, berbagai eselon atas di tribun VIP sangat bersemangat. Tidak ada yang menyangka bahwa kompetisi persahabatan ini akan mencapai titik ini. Ini seharusnya menjadi panggung bagi Dojo Macan Putih untuk menampilkan kekuatannya yang luar biasa. Namun, sekarang, masuk ke semifinal adalah masalah. Sementara itu, Xie Qiwen mengenakan ekspresi bengkok. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Chen akan sangat berguna untuk kalah dari pejuang yang tidak dikenal. Dengan ini, reputasi Dojo Macan Putih kotor. Sementara itu, sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menangani kompetisi ini, dia tidak bisa lepas dari kesalahan. Xing Teng, hubungi Big Dipper segera. Jika mereka mau meninggalkan kompetisi, aku akan memberi mereka undangan perusahaan Dewa Hijau. Kami berdua masih bisa mendapat manfaat. Jika mereka menolak dan Yi Yuqing mengambil kejuaraan, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Xie Qiwen diam-diam menginstruksikan Gan Xingteng, yang duduk di sampingnya. Situasi saat ini tidak menguntungkannya. Meskipun Yi Yuqing sangat kuat, pada akhirnya, dia bukan tandingan Gu Chen. Gu Chen hanya kalah dari Evil Fire karena dia tidak berani habis-habisan. Sulit untuk menjamin bahwa Yi Yuqing tidak akan membuat kesalahan yang sama. Xie Qiwen tidak ingin mengambil risiko ini. Bagaimanapun, tujuan utama dojo dan pusat pelatihan dalam kompetisi ini adalah kartu undangan Green God Company. Jika Biduk Dojo menerima tawarannya, mereka tidak hanya akan melakukan kebaikan pada Harimau Putih, tetapi mereka juga akan menerima kartu undangan. Ini adalah kesempatan yang dikirim surga ke dojo kecil seperti Biduk. Gan Xingteng segera meninggalkan stand VIP dan menghubungi Xiao Yu, memberitahu lelaki tentang tawaran Xie Qiwen. Kakak, apakah ada sesuatu yang terjadi?
Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi ragu-ragu Xiao Yu saat dia sedang menelepon. Biduk Dojo telah mengumpulkan sedikit ketenaran selama kompetisi persahabatan ini. Tidak akan ada masalah memperluas kota Jinhai di masa depan. Ini harus menjadi alasan untuk perayaan, bukan perhatian. Ini Dojo Harimau Putih. Mereka telah menawarkan kesepakatan. Jika kita kehilangan, mereka akan mengimbangi kita dengan undangan perusahaan Dewa Hijau, Xiao Yu menjelaskan. Pada akhirnya, Dojo Harimau Putih masih menjadi salah satu dojo terbaik di negara ini. Jika Biduk memenangkan kejuaraan, sementara itu memang akan membantu untuk meningkatkan reputasinya, tetapi juga akan memprovokasi Dojo Macan Putih. Biduk Dojo akan mengalami masalah untuk melebarkan sayap ke kota-kota lain, khususnya kota tingkat pertama dan kedua. Namun, jika Biduk kebobolan kompetisi ini, itu akan menguntungkan ekspansi mereka. Petik 2. Bahkan Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Namun, dia mengalihkan pandangannya ke Si Feng dan berkata, "Kakak, daripada memutuskan sendiri, mengapa kita tidak membiarkan Si Feng mengambil keputusan?" Bagaimanapun, Si Feng adalah manajer dojo. Pengembangan dojo harus diserahkan kepadanya. Kurasa itu benar, Xiao Yu tersenyum pahit. Lagi pula, dia tidak bertanggung jawab atas manajemen Big Dipper Dojo. Daripada pusing karena masalah ini, lebih baik menyerahkannya pada Si Feng. Sementara Si Feng tampak muda dan belum dewasa, pikirannya tidak berbeda. Satu-satunya alasan Biduk besar dojo sampai sejauh ini adalah Si Feng. Jika dia memutuskan sendiri, dan Si Feng tidak setuju, itu akan merusak hubungan kerja mereka. Setelah itu, Xiao Yu meneruskan pesan Xie Qiwen ke Si Feng. "Kepala instruktur Si, bagaimana menurutmu?" Xiao Yu memandang Si Feng, ingin tahu keputusan apa yang akan diambil pemuda itu. Bantuan White Tiger Dojo tidak mudah diperoleh. Jika Biduk besar dojo mencoba memperluas ke kota-kota tingkat pertama dan kedua, itu akan menuju ke Dojo Harimau Putih. Selain itu bukan jaminan bahwa mereka akan memenangkan kejuaraan. Jika mereka menolak tawaran ini, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan undangan perusahaan Dewa Hijau. Tawaran White Tiger Dojo tidak terlalu mengejutkan Si Feng. Terus terang, dia menjawab, "Ketua Xiao, beritahu mereka bahwa kita bisa mendapatkan undangan perusahaan Dewa Hijau sendiri. Kami tidak membutuhkan amal mereka." White Tiger Dojo adalah organisasi yang menakutkan. Sebagai salah satu dojo terbaik di negeri ini, dojo bercabang di hampir setiap kota tingkat pertama dan kedua. Si Feng mengerti pikiran Xiao Yu. Jika dia tidak bereinkarnasi, dia benar-benar akan tergoda untuk menerima tawaran ini juga. Lagi pula, mendapatkan rahmat dojo terbaik akan membuat segalanya lebih mudah ketika Biduk besar dojo meluas ke kota-kota tingkat pertama dan kedua. Sayangnya, masa depan ada di domain dewa. Biduk besar dojo baru saja didirikan. Jika dia ingin merekrut pemain berbakat dan dengan cepat meningkatkan ketenaran dojo, kompetisi persahabatan ini adalah batu loncatan terbaik yang tersedia. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini pergi. Jika dia menunggu beberapa bulan lagi, dojo dan pusat pelatihan lainnya akan memonopoli banyak pemain berbakat. Dia berpacu dengan waktu. Apakah dia punya cukup limbah dengan Dojo Macan Putih? Jika kita melakukan ini, Xiao Yu terpana. Dia tidak pernah mengharapkan tanggapan yang jelas dari Si Feng. Ini adalah Dojo Macan Putih yang mereka bicarakan. Jika mereka mempermalukan Dojo Harimau Putih hari ini, Biduk Dojo akan menderita dari amarahnya nanti. Namun, melihat tekad Si Feng dan memperhitungkan bahwa pemuda itu memiliki hak manajemen penuh untuk Biduk Dojo, Xiao Yu tidak akan menawarkan pendapat yang berbeda. Dia menghela nafas karena dia tidak punya pilihan selain menyampaikan keputusan kepada Gan Xingteng. "Apa? Mereka menolak?" Xie Qiwen bertanya lagi, mengira ia salah dengar. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan undangan perusahaan Dewa Hijau sendiri. Gan Xingteng juga berpikir dia salah dengar. Namun, jawaban Xiao Yu sudah pasti. "Baik, luar biasa." Pada saat ini, ekspresi Xie Qiwen sedingin es. Dia tidak pernah berpikir bahwa dojo kecil akan berani menentangnya. "Mari kita tunggu dan lihat, kalau begitu, beritahu Yi Yuking segera. Reputasi dojo berisiko sekarang. Jika perlu, minta dia melepas limiternya. Aku akan menanggung sendiri biaya pemulihan." Awalnya, Gan Xingteng sangat senang ketika mendengar kata-kata Xie Qiwen. Bagaimanapun, dia akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan limit removal. Namun dia mulai khawatir ketika dia menjawab, "Tapi bos, jika kita mengekspos langkah itu di sini, kita akan mendapat masalah dengan cabang utama. Aku akan bertanggung jawab untuk itu. Aku ingin menunjukkan kepada dojo tanpa nama ini dan pusat pelatihan itu, tidak peduli berapa banyak mereka berusaha, usaha mereka sia-sia." Xie Qiwen mencibir sambil melirik Si Feng. Di panggung utama, baik Yu Qiao dan Yi Yuking saling memandang, dengan cermat mengamati gerakan pihak lain. Segera setelah wasit mengayunkan tangannya ke bawah dan mengumumkan dimulainya pertandingan,
Kedua pejuang berlari ke depan, menyerang ke dalam jangkauan serangan satu sama lain. Meskipun serangan Yi Yuqing tampak lembut dan ringan, mereka sangat ganas. Setiap pukulan dan pukulan telapak tangan terdengar seperti ledakan, membuat penonton kewalahan. Meskipun Yi Yuqing adalah seorang gadis, dia sudah mencapai pukulan 550 kg. Lebih dari seabad yang lalu, pukulannya akan membuatnya memenuhi syarat untuk kejuaraan tinju. Dia sepenuhnya mampu meninju lubang melalui dinding beton dan menghancurkan batu di telapak tangannya. Dia bahkan bisa membahayakan nyawa orang biasa dengan satu pukulan. Terhadap serangan Yi Yuqing yang luar biasa, orang normal manapun akan mundur. Namun, Yu Qiao tidak. Sebaliknya, dia meluncurkan rentetan serangannya sendiri, tangannya bergerak seperti cambuk saat mereka berselisih dengan serangan Yi Yuqing. Momentumnya tidak lebih lambat dari Yi Yuqing. Selain itu, setiap kali dia memblokir serangan, tabrakan keras akan bergema di seluruh tempat. Adegan ini membuat penonton terpesona di tribun penonton. Kedua pejuang saling bertukar pukulan terus-menerus menyerang dan mempertahankan tanpa henti. Dalam sekejap mata, Yu Qiao dan Yi Yuqing telah bertukar banyak gerakan. Penonton tidak bisa mengimbangi kedua gadis itu. Ini berlanjut selama lebih dari selusin detik tanpa kedua pihak mengamankan keuntungan. Jelas bahwa kedua belah pihak tidak akan memiliki kemenangan yang mudah. Melihat pertarungan kemana-mana, Yi Yuqing mundur. Dengan ekspresi bingung, dia kemudian berkata, "Aku belum menemukan satu kelemahan pun dalam pertahanan kamu bahkan setelah pertukaran kita. Sangat sulit untuk membayangkan mengapa seorang ahli seperti kamu akan bergabung dengan dojo kecil yang tidak memiliki sejarah." Dalam hal kekuatan dan kecepatan, dia jelas luka di atas Yu Qiao. Namun, Yu Qiao terus menemukan lubang di pembelaannya, memaksanya untuk menangkis atau menghindar dan mencegahnya menunjukkan kekuatan penuhnya. Daripada seorang gadis remaja, Yi Yuqing merasa seolah-olah dia menghadapi seorang pejuang veteran yang telah berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran selama lebih dari selusin tahun. Dia bahkan merasa bahwa gerakan Yu Qiao sedikit mirip dengan Evil Fire buas. Jika bukan karena menyaksikan metode serangan Evil Fire sebelumnya, Yu Qiao akan menangkapnya lengah. Yi Yuqing tiba-tiba melihat Gan Xingteng membuat gerakan tangan padanya. Isyarat-isyarat ini adalah bahasa isyarat internal White Tiger Dojo, yang harus dipelajari semua murid cabang utama. Apakah Xie Qiwen kehilangan akal sehatnya? Ini hanya kompetisi persahabatan. Apakah ada kebutuhan untuk melangkah sejauh ini? Yi Yuqing tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat gerakan Gan Xingteng. Menyadari bahwa perhatian lawannya dialihkan, Yu Qiao mengambil keuntungan dari gangguan dan maju, menggunakan teknik gerak kaki yang dangkal. Setelah itu, Yu Qiao tampak berkedip-kedip karena keberadaannya. Pada saat Yi Yuqing tersentak kembali ke perhatian, Yu Qiao sudah berputar ke sisinya. Tinju Yu Qiao terbang menuju sisi Yi Yuqing yang tak berdaya. Karena dia menyadari serangan itu sudah terlambat, Yi Yuqing tidak bisa mengelak dengan normal. Saat kepalan Yu Qiao hampir mencapai sasarannya, sebuah bayangan hitam melesat dan mencegat kepalan Yu Qiao. Gedebuk. Bahkan wasit, yang berdiri lebih dari 8 meter jauhnya, mendengar suara tumpul. Bagaimana? Yu Qiao menatap Yi Yuqing dengan kaget. Serangannya tanpa cacat. Dia telah menggunakan gangguan sesaat untuk berputar ke sisi lawannya dan menyerang dari titik buta. Yi Yuqing seharusnya tidak bisa membela diri. Namun, telapak tangan yang menangkap tinjunya bukan milik Yi Yuqing. Yang paling penting, dia telah meletakkan seluruh beratnya ke dalam pukulan itu. Namun Yi Yuqing telah mencegat pukulan itu. Rasanya seolah dia meninju dinding. Itu tidak bisa dipercaya. Kamu benar-benar luar biasa. Jika aku tidak menggunakan limit removal, kamu mungkin telah mengalahkan aku dengan pukulan itu. Pada saat ini, Yi Yuqing menghela nafas dengan sedih saat dia menggenggam tinju Yu Qiao. Awalnya, aku telah merencanakan untuk menyelamatkan langkah ini untuk kompetisi nasional. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dipaksa untuk menggunakannya secepat ini. Namun, karena pertandingan ini sudah berakhir. Mengatakan begitu, Yi Yuqing meremas tinju Yu Qiao. Tidak peduli seberapa keras Yu Qiao berjuang, dia tidak bisa menghancurkannya. Pada saat ini, Yi Yuqing mengepalkan tangannya yang bebas menjadi kepalan tangan dan meninju lawannya yang terperangkap. Begitu dia melemparkan pukulannya, ledakan keras terdengar di seluruh arena. Dia lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Bab 1298. Kamu bukan satu-satunya yang tahu. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindari pukulan keras Yi Yuqing, Yu Qiao mengepalkan tangannya yang bebas menjadi kepalan tangan dan mengarahkan pukulan ke pergelangan tangan Yi Yuqing. Seketika tinjunya bertemu pergelangan tangan wanita muda itu, bagaimanapun, dia merasa seolah-olah dia telah meninju dinding baja. Untungnya, kekuatan di belakang pukulannya mengalihkan lintasan serangan Yi Yuqing sedikit, pukulan yang terakhir kehilangan bahunya dan hanya merobek pakaiannya.
Ketika Yi Yuking melihat bahwa serangan pertamanya telah gagal, dia menindaklanjuti dengan yang lain, memberi Yu Qiao tidak ada waktu untuk bernapas. Limit removal adalah pedang bermata dua. Orang biasa hanya bisa mengerahkan hingga 20% dari kekuatan otot mereka, dengan pikiran mereka menekan sisa 80%. Namun, White Tiger Dojo memiliki teknik rahasia yang memungkinkan seseorang untuk melonggarkan penindasan ini dengan teknik pernapasan dan pelatihan mental. Meskipun teknik ini hanya menghilangkan sebagian kecil limiter, teknik ini meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan kecepatan reaksi seseorang dengan luar biasa. Namun, sebagai balasannya, seseorang akan merusak otot mereka sendiri dan melemahkan organ dalam mereka. Teknik limit removal sama dengan memperdagangkan kekuatan seumur hidup untuk sementara waktu. Jika seseorang menggunakan teknik ini terlalu lama, mereka bisa mati. Bagaimanapun, pikiran manusia menekan kekuatan mereka untuk melindungi tubuh. Meskipun Yi Yuking telah dilatih terus-menerus sebagai pejuang profesional, yang membuatnya jauh lebih tangguh daripada orang biasa, sangat berisiko menggunakan penghapusan batas. Dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Jika bukan karena janji Xie Qiwen untuk membayar pemulihannya dan reputasi White Tiger Dojo berada dalam risiko, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menggunakan kartu truf. Yi Yuking meluncurkan serangkaian pukulan cepat. Sementara itu, Yu Qiao mencoba yang terbaik untuk memblokir sementara berjuang untuk membebaskan diri dari pegangan Yi Yuking. Namun, kontrol Yi Yuking menjadi lebih tepat, yang membuatnya semakin sulit bagi Yu Qiao untuk memblokir serangannya. Pukulan Yi Yuking seperti peluru dari senapan mesin. Mereka berdua sengit dan kuat. Angin kencang dari pukulannya menggerakkan tanah dan debu di atas panggung. Penonton terpana. Sangat kuat. Apakah ini jenius yang akan menggantikan Tang Jingyao di dojo Harimau Putih di masa depan? Mengapa aku merasa Yi Yuking lebih kuat dari Gu Chen? Dalam pertarungan Gu Chen melawan sesama Evil Fire itu, pukulannya hanya menyebabkan beberapa suara. Pukulan Yi Yuking mengirim kotoran ke udara. Seberapa kuat dia? Apakah ini kekuatan sebenarnya dojo Macan Putih? Dia tidak manusiawi. Petik 2. Dibandingkan dengan penonton di tribun penonton, para pejuang di bawah panggung benar-benar terkejut. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu seberapa kuat Yi Yuking. Seekor monster, syukurlah aku tidak cocok dengannya. Dia akan menjatuhkan aku dengan satu pukulan. Seperti yang diharapkan dari salah satu jenius Harimau Putih Dojo. Dia dapat bersaing dengan pejuang nasional. Sepertinya White Tiger Dojo akan menjadi juara kompetisi ini. Para pejuang di bawah panggung merasakan kulit mereka menjadi dingin ketika mereka menyaksikan tampilan kekerasan Yi Yuking. Sementara itu, di tribun VIP, Jiang Tianyuan menyaksikan pertempuran dalam diam. Meskipun dia tidak mengungkapkan kegembiraan, dia juga tampaknya tidak puas. Melihat ini, Xie Qiwen menghela nafas lega. Hahaha, baik. Seperti yang diharapkan dari penerus Tang Jingyao di masa depan. Efisiensi penghapusan batasannya harus sekitar 30% atau lebih. Meskipun dia masih sedikit lebih lemah dari Gu Chen, hanya para ahli dari dojo top lainnya harus cocok untuknya sekarang. Xie Qiwen menyeringai ketika dia melihat pertahanan Yu Qiao hancur. Salah satu alasan bahwa White Tiger Dojo telah menjadi salah satu dojo terbaik di negara ini adalah teknik rahasia limit removal ini. Tentu saja, para dojo papan atas dan pusat pelatihan lainnya memiliki teknik yang serupa, walaupun ada sedikit variasi. Inilah sebabnya mengapa dojo dan pusat pelatihan lainnya tidak memiliki harapan terhadap perusahaan terkemuka. Namun, teknik rahasia semacam ini sangat sulit dipelajari, tidak semua orang bisa menguasainya. Baik Gu Chen dan Yi Yuking dikenal sebagai jenius di White Tiger Dojo karena mereka telah memahami teknik rahasia ini. Oleh karena itu, mereka dihujani dengan perhatian dan sumber daya di dojo. Biasanya, dojo hanya mengizinkan penggunaan penghapusan limit selama kompetisi nasional karena teknik ini berdampak pada tubuh pengguna. Bagaimanapun, seseorang akan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk pulih. Namun, Xie Qiwen tidak peduli saat ini. Dia lebih suka ditegur dan mengimbangi Yi Yuking dengan es peringkat cairan gizi, mengurangi persediaan terbatasnya, daripada kalah dalam kompetisi persahabatan ini. Biduk, tunggu saja. Aku akan membayar hutang ini cepat atau lambat. Xie Qiwen memelototi Si Feng dan yang lainnya, merencanakan balas dendamnya. Sementara itu, di pihak Xiao Yu, kami selesai. Yi Yuking telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa mengalahkannya? Melihat Yi Yuking menekan lawannya, Xiao Yu mulai menyesal. Jika dia mencoba membujuk Si Feng, mereka mungkin telah memperoleh kartu undangan perusahaan Dewa Hijau. Namun, sekarang, mereka akan kehilangan segalanya. Eselon atas lainnya juga sama-sama terpana. Rumor menunjukkan bahwa Gu Chen lebih kuat dari Yi Yuking. Namun sekarang, tampaknya yang terjadi adalah yang sebaliknya. Jika mereka membandingkan murid-murid mereka dengan wanita muda ini, perbedaan di antara mereka akan seperti perbedaan antara orang dewasa dan seorang anak.
Menyembunyikan kekuatannya, ya? Ketika Si Feng melihat pembuluh darah muncul di lengan dan dahi Yi Yuqing, dia menyadari sesuatu. Dojo Macan Putih tentu saja bersedia berbelanja secara royal. Mereka menggunakan limit removal dalam kompetisi sekecil itu. Bukankah mereka takut itu akan mempengaruhi kinerja mereka di tingkat nasional kompetisi? Saat ini, sangat sedikit di industri pertempuran yang tahu tentang limit removal. Namun, dalam 10 tahun, langkah itu akan menjadi hal biasa. Ini semua karena domain dewa. Lagi pula, domain Tuhan memiliki teknologi untuk mengembangkan potensi otak manusia. Dengan otak yang berkembang dengan baik, itu tidak biasa bagi seseorang untuk dapat menghilangkan pembatas tubuh mereka. Kemungkinan belum ada yang sepenuhnya memahami pro dan kontra teknik limit removal. Adapun Yu Qiao, yang saat ini kewalahan, Si Feng tidak khawatir. Lagi pula, limit removal tidak unik untuk White Tiger Dojo. Selain itu, dibandingkan dengan teknik limit removal di masa lalu Si Feng, teknik yang ada saat ini sangat menggelikan. Sementara itu, di atas panggung, tepat saat kepalan Yi Yuqing hendak mengenai bahu Yu Qiao. Tinju Yi Yuqing tiba-tiba membeku. Apa yang sedang terjadi? Yu Yuqing terkejut ketika dia tidak bisa menggerakkan tinjunya. Sebelum dia menyadarinya, Yu Qiao telah menangkap pergelangan tangannya. Bukan hanya itu, tetapi dia telah membebaskan diri dari cengkeraman yang terakhir. Seolah-olah seluruh lengannya membeku di tempat. Bab 1299. Apakah kamu berani berperang? Apa yang dia coba lakukan? Xie Qiwen mengerutkan kening ketika dia melihat tinju Yi Yuqing berhenti tiba-tiba. Yi Yuqing bisa mengakhiri Yu Qiao di sana dan kemudian, namun dia telah membeku. Xie Qiwen bukan satu-satunya orang yang bingung. Yang lain di tribun VIP juga bingung. Mengapa Yi Yuqing ditahan? Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Yi Yuqing sama terkejutnya. Meskipun pukulannya tidak mengandung kekuatan penuh, lawannya seharusnya tidak bisa menghentikannya, namun Yu Qiao telah melakukan hal itu. Kamu benar-benar mengesankan. Kamu adalah orang pertama seusia aku yang menghentikan pukulan aku setelah aku menggunakan limit removal. Yi Yuqing tidak bisa tidak memuji Yu Qiao. Namun, kamu harus menyerah. Aku tidak bisa kehilangan pertandingan ini. Kekuatan aku 50% lebih tinggi daripada saat pertarungan ini dimulai. Kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Yi Yuqing tidak bisa tidak mengagumi Yu Qiao. Jika bukan karena dia menjadi murid Dojo Macan Putih, dia pasti tidak akan cocok untuk Yu Qiao. Mengatakan demikian, Yi Yuqing mengambil setengah langkah ke depan. Retakan mulai muncul di panggung di bawah kakinya. Kakinya, pinggang, dan pundaknya memilin. Yi Yuqing memusatkan semua kekuatannya ke dalam kepalan tangannya. Half step pun seruntuh. Menurut pendapat Yi Yuqing, Yu Qiao hanya menangkap pukulannya karena keberuntungan. Sangat mungkin bahwa Yu Qiao telah meraih pergelangan tangannya sebelum tinjunya dipercepat. Meskipun Yu Qiao saat ini memegang erat-erat pergelangan tangannya, jika dia pergi habis-habisan, Yu Qiao tidak punya harapan untuk menghentikannya. Selain itu, tinjunya berjarak kurang dari 10 cm dari Yu Qiao. Pada jarak ini, Yu Qiao tidak akan bisa menghindari pukulan. Bahkan mengalihkan lintasan serangannya tidak akan mungkin. Peng! Segera, Yu Qiao mundur selangkah, lantai batu di bawah kakinya retak. Namun, tanpa diduga, perusahaan Yu Qiao ditinju lawannya tegas. Dia tidak membiarkan tinju Yi Yuqing mendekat ke bahunya. Kamu, Yi Yuqing terkejut. Wanita muda itu memblokir pukulannya yang bertenaga penuh. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari White Tiger Dojo. Itu adalah pertarungan yang sulit tanpa limit removal. Mari kita lanjutkan pertarungan kita sebelumnya. Yu Qiao tersenyum sedikit kegembiraan muncul di matanya. Yi Yuqing tertegun sejenak. Berdasarkan cara Yu Qiao berbicara, jelas bahwa dia juga telah memahami limit removal dan belum menggunakannya. Meskipun Yi Yuqing ingin merespons, Yu Qiao sudah bergerak. Yu Qiao memutar kepalan tangannya dan melepaskan diri dari pegangan Yi Yuqing. Segera setelah itu, tubuhnya berputar saat dia mengirim tendangan spiral ke kepala Yi Yuqing, kakinya memotong udara seperti sabit yang mengancam. Tiba-tiba, Yi Yuqing merasakan kematian membayanginya. Tidak berani ceroboh, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membebaskan diri dari pegangan Yu Qiao dan menggunakan kedua tangan untuk memblokir tendangan masuk. Gedebuk. Begitu kaki Yu Qiao bertemu lengannya, Yi Yuqing merasakan sakit yang menyengat di tulangnya. Setelah itu, lengannya mati rasa. Dia merasa seolah ditabrak mobil ketika dia terbang mundur. Namun, bereaksi dengan cepat, Yi Yuqing menyesuaikan postur tubuhnya sehingga dia akan mendarat dengan kakinya. Pada akhirnya, Yi Yuqing hanya menstabilkan dirinya setelah mundur 8 langkah. Mustahil. Yi Yuqing mengenakan tatapan tidak percaya saat dia menatap Yu Qiao, yang sekarang berdiri lebih dari 10 meter. Hanya dengan memblokir satu tendangan, kedua lengannya mati rasa.
Dia bahkan tidak bisa memindahkannya. Seberapa kuatkah Yu Qiaoqiao? Sementara itu, penonton menatap dengan mata terbelalak. Pandangan mereka tertuju pada Yu Qiaoqiao. Siapa gadis itu? Xie Qiwen hampir berteriak ketika melihat Yi Yuqing terbang di udara. Xie Qiwen juga bisa melihat pembuluh darah di permukaan dahi Yu Qiaoqiao sedikit. Setelah memperhitungkan ledakan kekuatan tiba-tiba Yu Qiaoqiao, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa Yu Qiaoqiao telah menggunakan limit removal. Namun, limit removal adalah salah satu teknik rahasia dojo dan pusat pelatihan teratas. Bagaimana Yu Qiaoqiao bisa belajar dan memahami itu? Yi Yuqing telah berlatih keras selama 2 tahun di bawah bimbingan tuan yang tak terhitung jumlahnya untuk memahami limit removal. Namun, tidak hanya Yu Qiaoqiao yang memahami tekniknya, tetapi juga jelas bahwa dia bisa menekan pembatasnya lebih dari Yi Yuqing. Bahkan Jiang Tianyuan terkejut. Gadis kecil yang luar biasa. Siapa tuannya? Dia dapat mengontrol kekuatannya dengan bebas meskipun menghapus limiternya sedemikian rupa. Jiang Tianyuan penasaran saat dia menyaksikan Yu Qiaoqiao melancarkan serangan tanpa henti terhadap Yi Yuqing. Meskipun menggenggam limit removal itu sulit, mencoba mengerahkan kekuatan tambahan yang diterima untuk potensi penuhnya bahkan lebih dari itu. Hanya mereka yang di level Xie Qiwen dan Tang Jingyao yang bisa menyaingi standar Yi Yuqing. Itu bukan lagi masalah bakat. Sebaliknya, seseorang membutuhkan bimbingan yang cermat dan banyak pengalaman tempur untuk mencapai hal ini. Kembali ke panggung, pertandingan antara Yu Qiaoqiao dan Yi Yuqing sangat sengit. Setiap tindakan mereka menghancurkan lantai batu. Yi Yuqing, yang bukan tandingan pengalaman tempur Yu Qiaoqiao, menjadi pertandingan yang bahkan tidak cocok untuk lawannya. Setiap pukulan Yi Yuqing yang ditukar dengan Yu Qiaoqiao melukainya sampai ke tulang. Pada akhirnya, Yu Qiaoqiao menemukan kelemahan besar dalam pertahanan Yi Yuqing saat ia meluncurkan serangan telapak tangan di bahu wanita itu, mendorong Yi Yuqing dari panggung. Yi Yuqing menyadari bahwa ini adalah cara Yu Qiaoqiao untuk menunjukkan belas kasihan. Jika dia tidak mengasihani lawannya, Yi Yuqing akan menderita lebih dari sekadar jatuh dari panggung. Jenius. Yi Yuqing menatap Yu Qiaoqiao. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa semua pujian yang dia terima dari orang lain, menyebutnya jenius, benar-benar menggelikan. Mengabaikan semua aspek lainnya, Yu Qiaoqiao melompat-lompat di atasnya mengenai kekuatannya setelah melakukan limit removal. Kekalahannya hanya masalah biasa. Setelah Yi Yuqing jatuh dari panggung, wasit mengumumkan pemenang pertandingan. Yu Qiaoqiao. Ketika wasit mengumumkan hasilnya, arena terdiam beberapa saat. Kemudian, sorakan nyaring memenuhi venue. Pertandingan yang menakjubkan ini benar-benar mengejutkan setiap penonton. Nama biduk besar dojo terukir dalam-dalam di benak semua orang. Lagi pula, di antara 4 orang yang ambil bagian di semifinal, 3 orang adalah anggota biduk besar dojo. Ada puluhan dojo dan pusat pelatihan dari 6 kota yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Di antara mereka adalah White Tiger Dojo dan sejumlah besar kontestan independen. Mengirim ketiga wakil ke semifinal adalah keajaiban. Dojo biduk, aku pasti akan mendaftar untuk bergabung besok. Banyak di antara hadirin telah memutuskan untuk bergabung dengan Big Dipper Dojo, apapun yang terjadi. Bahkan para kontestan mempertimbangkan pilihan itu. Di antara mereka yang berada di tribun VIP, beberapa merayakan sementara yang lain khawatir. Xiao Yu secara alami sangat gembira. Dengan ini, ketenaran biduk dojo akan menyebar ke 6 kota. Xie Qiwen, di sisi lain, merasakan kemarahan dan ketidakberdayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa upaya pertamanya untuk menguntungkan dojo akan berakhir dengan menyedihkan. Namun, Xie Qiwen belum menyerah. Masih ada api jahat biadab. Itu masih mungkin bahwa Evil Fire bisa mengamankan kejuaraan. Ini akan jauh lebih baik daripada membiarkan dojo diperbesar menang. Sekarang keempat semifinalis telah diputuskan. Karena ini pertandingan persahabatan, selama Yu Ziping mengalahkan Evil Fire, Big Dipper Dojo akan memenangkan kompetisi. Semua orang sangat menantikan pertandingan pertama semifinal antara Yu Ziping dan Evil Fire. Butuh sekitar 20 menit untuk memperbaiki panggung. Setelah perbaikan selesai, Yu Ziping dan Evil Fire mendekati panggung. Namun, ketika wasit hendak mengumumkan dimulainya kompetisi, Evil Fire menghentikannya dan berkata, "Tunggu. Api jahat kontestan, apakah ada masalah?" Tanya wasit dengan rasa ingin tahu. "Sebelum pertandingan, aku punya sesuatu untuk dikatakan." Evil Fire, yang tampak seperti beruang coklat, berkata, nyengir. "Baiklah, tapi aku hanya bisa memberimu 1 menit." Wasit mengangguk. 10 detik akan cukup. Evil Fire tertawa. Dia kemudian menerima mikrofon dan mengalihkan pandangannya ke Si Feng di tribun VIP. Mengembangkan aura dominan, dia dengan bangga menyatakan, "Kepala instruktur Si, aku datang ke sini hari ini karena satu alasan dan hanya satu alasan. Aku telah mendengar bahwa kamu adalah salah satu eselon atas Zero Wing, jadi aku harap kamu dapat menyampaikan pesan kepada Black Flame untuk aku."
Katakan padanya bahwa aku, Evil Fire, ingin menantangnya di domain dewa. Apakah dia berani melawanku? Petik 2. Bab 1300 Ketenaran Api Hitam. Api jahat. Ini menarik. Saat Si Feng memandang Evil Fire, dia mencoba mengingat masa lalunya. Dia belum benar-benar mendengar nama ini sebelumnya, namun berdasarkan keterampilan yang ditunjukkan oleh api jahat, Si Feng menyimpulkan bahwa pemuda itu luar biasa. Evil Fire haruslah seseorang yang kuat di domain God. Kalau tidak, pemuda itu tidak akan ada di sini untuk menantangnya begitu percaya diri. Kata-kata Evil Fire bergema di seluruh arena olahraga. Sementara itu, semua orang di tempat itu terdiam. Semua orang tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tujuan Evil Fire dalam kompetisi ini adalah untuk menantang seseorang. Dia bahkan tidak menantang seseorang di dunia nyata, tetapi seseorang di domain dewa. Apa yang sedang terjadi? Sial, dia menantang seseorang untuk bertarung dalam sebuah game? Kenapa dia tidak bisa melakukan itu di dalam game? Apakah dia benar-benar harus melakukan ini di sini? Apa yang kamu tahu? Dia berbicara tentang nyala api hitam. Siapa itu Black Flame? Apakah dia seseorang yang luar biasa? Kamu tidak memainkan God's Domain, jadi kamu mungkin tidak tahu, tapi Black Flame adalah pemimpin persekutuan dari Bintang Bulan Raya, persekutuan nomor 1. Pavilion Rahasia bahkan memberinya gelar Raja Pedang. Dia adalah eksistensi mitos, dan tak terhitung ahli dalam God's Domain ingin menantangnya. Namun, mengapa seseorang yang sama pentingnya dengan api hitam menerima setiap tantangan? Selain itu, keberadaan Black Flame selalu menjadi misteri. Dia sangat sulit ditemukan. Aku tidak pernah berpikir bahwa Big Dipper Dojo akan terkait dengan Zero Wing. Ini akan menarik. Sense Evil Fire begitu kuat di dunia nyata, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia di domain dewa. Hahaha, ini menarik. Aku pasti akan menyaksikan pertarungan antara Evil Fire dan Black Flame. Aku ragu Black Flame akan menyetujuinya. Lagi pula, dia adalah pemimpin Guild Zero Wing. Disinilah Evil Fire pintar. Kepala instruktur Big Dipper adalah salah satu eselon teratas dari Zero Wing, sehingga Big Dipper dan Zero Wing harus memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Evil Fire memamerkan kekuatannya untuk dilihat semua orang. Sekarang dia telah menantang api hitam di depan begitu banyak orang, dia akan sulit untuk diabaikan. Jika Black Flame menolak pertarungan, ini tidak hanya akan merusak reputasi Zero Wing, tetapi itu juga dapat mempengaruhi reputasi Big Dipper. Petik 2. Meskipun banyak di antara hadirin tidak tahu siapa Black Flame, mereka yang segera menjelaskan. Dengan sangat cepat, semua orang menjadi akrab dengan nama itu. Pada saat yang sama, mereka menjadi ingin tahu tentang seberapa kuat api hitam ini. Bagaimanapun, seseorang sekuat Evil Fire telah mengeluarkan permintaan dramatis ini. Untuk beberapa waktu, pengumuman yang tidak terduga ini meningkatkan ketenaran Big Dipper dan Zero Wing untuk beberapa waktu. Bajingan kecil ini, dia menggunakan kompetisi persahabatan aku untuk menantang seseorang dalam permainan. Xie Qiwen memelototi Evil Fire, amarah membara di matanya. Dia ingin membunuh pemuda itu dengan tangannya sendiri. Seandainya Evil Fire menantang Black Flame, dia tidak akan terlalu keberatan. Masalahnya adalah bahwa Evil Fire telah mengalahkan Gu Chen. Gu Chen adalah salah satu jenius White Tiger Dojo, namun Evil Fire menggunakan ketenaran kemenangannya sebagai batu loncatan untuk menantang api hitam. Ini adalah tamparan di wajah Dojo Macan Putih. Sementara itu, Shadow Sword dan Turtle Dove, berdiri di samping panggung utama, sangat marah. Bajingan ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia berani menantang pemimpin persekutuan. Jing Hong, pastikan kamu merawatnya nanti. Pandangan Turtle Dove terbakar amarah. Jika dia tidak harus memulihkan diri setelah menggunakan limit removal, dia akan mengurus anak nakal itu sendiri. Serahkan padaku. Aku akan memastikan anak ini menghabiskan beberapa bulan di rumah sakit setelah kompetisi. Shadow Sword mengangguk dengan serius. Di God's Domain, menantang seorang pemimpin persekutuan sama dengan mendeklarasikan perang terhadap seluruh persekutuan. Mereka tidak bisa membiarkan penghinaan seperti itu meluncur. Instruktur kepala Si, 2 hari, aku akan memberi kamu semua 2 hari untuk mempersiapkan. Ketika saatnya tiba, aku akan menuju ke Divine Colosseum kota White River untuk tantangan ini. Mudah-mudahan, api hitam tidak keluar. Api jahat tersenyum pada Si Feng. Dia kemudian melemparkan mikrofon kembali ke wasit sebelum berbalik dan meninggalkan panggung dengan gagah. Setelah menangkap mikrofon, wasit melihat Evil Fire meninggalkan panggung. Dengan tergesa-gesa, dia mengingatkan, api jahat kontestan. Jika kamu keluar dari panggung, kamu akan kehilangan pertandingan. Aku sudah mencapai tujuan aku. Anggap ini cocok dengan kekalahan aku. Evil Fire merespons dengan acuh tak acuh. Mengatakan demikian, Evil Fire menuruni tangga. Dia tidak memperhatikan hasil kompetisi. Semua orang tercengang. Dia menyerah. Dia tidak akan melanjutkan. Sampah. Dia terlalu keren. Bukankah dia menginginkan 5 juta kredit? Apakah dia perlu melangkah sejauh ini?
Apakah dia benar-benar bergabung dengan kompetisi ini hanya untuk menantang api hitam? Petik 2. Penonton terkejut ketika mereka menyaksikan Evil Fire meninggalkan arena, mengabaikan hadiah kejuaraan. Tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan 5 juta kredit. Sementara itu, karena kehilangan Evil Fire, Yu Ziping memenangkan pertandingan. Tentu saja, Biduk Dojo telah mengamankan kejuaraan. Adapun posisi juara, baik Shadow Sword maupun Turtle Dove tidak peduli karena keduanya berfokus pada domain dewa. Mereka tidak lagi tertarik pada dunia pertempuran. Karenanya, pada akhirnya, Yu Ziping dinobatkan sebagai juara. Ini memicu keributan di antara berbagai dojo dan eselon atas pusat pelatihan. Pemirsa normal mungkin tidak tahu banyak tentang latar belakang Yu Ziping, tetapi mereka tahu. Yu Ziping adalah murid perantara di White Tiger Dojo. Namun sekarang, dia telah meninggalkan dojo dan memenangkan kejuaraan kompetisi ini. Ini akan sangat merusak reputasi White Tiger Dojo. Xie Qiwen memasang ekspresi jelek. Meskipun dia ingin mengamuk dan membunuh Yu Ziping secara pribadi, dia memiliki masalah yang jauh lebih besar untuk dihadapi, Jiang Tianyuan, yang telah diam selama beberapa waktu sekarang. Qiwen, aku percaya kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku ingin penjelasan untuk ini. Setelah kami kembali, kamu juga akan menjelaskan diri kamu kepada kepala balai-balai. Kamu menyadari konsekuensinya jika kami tidak puas dengan penjelasan kamu. Jiang Tianyuan melirik Xie Qiwen. Dia kemudian berdiri dan berjalan pergi. Meskipun dia tidak menegur Xie Qiwen dengan kata-katanya, nada dinginnya mencuri kekuatan dari kaki Xie Qiwen. Kemarahan Jiang Tianyuan masuk akal. Bagaimanapun, kinerja Yu Ziping hari ini sangat mengejutkan. Pemuda itu pasti memenuhi syarat untuk bergabung dengan cabang utama untuk pelatihan terkonsentrasi, namun seorang pejuang yang berbakat telah mewakili dojo biduk besar. Jelaskan pada kepala balai guru, Xie Qiwen tiba-tiba merasa pingsan. Dibandingkan dengan ketua balai-balai dojo Harimau Putih, dia bukan siapa-siapa. Meskipun dia adalah salah satu jenius dojo, dia hanya seorang jenius. Dia bukan pembangkit tenaga listrik. Biasanya, dia akan bertemu ketua balai-balai beberapa kali setahun, namun dia diberitahu bahwa dia harus menyerahkan kasusnya kepada tokoh penting seperti itu. Xie Qiwen merasa dirugikan. Meskipun dia telah memilih Lu Huaji karena alasan pribadi, keputusannya logis karena Lu Huaji jauh lebih kuat daripada Yu Ziping. Namun, Yu Ziping menjadi sangat kuat, sangat banyak sehingga dia telah mengalahkan Lu Huaji. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang terjadi? Saat kompetisi berakhir, penonton secara bertahap meninggalkan arena. Ketika mereka pergi, mereka membahas tantangan Evil Fire ke Black Flame. Sementara itu, ketika Si Feng dan yang lainnya bersiap-siap untuk meninggalkan stand VIP, Gan Xingteng menghentikan mereka. Boleh aku tahu apa yang dimiliki instruktur bisnis Gan? Tanya Xiao Yu, tersenyum. Mereka telah memenangkan pertandingan persahabatan yang adil dan jujur. Bahkan White Tiger Dojo tidak dapat menemukan alasan untuk membuat mereka kesulitan. Mereka juga memiliki puluhan ribu saksi. Jika White Tiger Dojo mencoba melakukan sesuatu di sini, itu hanya akan mempermalukan dojo lebih lanjut.